Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, di mana kita harus melalui hari-hari kita yang mungkin juga berat, tetapi Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Mari kita sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepadanya untuk kita merenungkan sebagian dari firman-Nya kembali. Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami sudah masuk di dalam minggu-minggu Advent, di mana kami kembali mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut dan merayakan kembali hari kelahiran-Mu. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengerti kami dan menjadi juru selamat dalam kehidupan kami, sehingga Engkau rela untuk menjelma menjadi manusia dan menebus akan seluruh dosa kami, sehingga hubungan kami kembali dipulihkan di dalam-Mu. Kami serahkan jam renungan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, hari ini kita akan membahas kembali tentang Yesus adalah anak Daud, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1. Demikian firman-Nya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi di dalam Injil Matius demikian jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah masih keturunan dari Raja Daud. Dari mana? Mari kita akan bahas bersama-sama. Silsilah Yesus menurut Matius itu terdiri dari 14 keturunan sejak Abraham sampai Daud. Kemudian disambung lagi dengan 14 keturunan dari Daud sampai pada masa pembuangan ke Babel. Dan disambung lagi 14 keturunan lagi dari masa pembuangan sampai kepada Yesus Kristus lahir. Jadi di dalam Injil kita begitu terinci silsilah tentang kelahiran Yesus. Jadi kita tidak akan lagi bisa meragukan Yesus itu silsilah atau keturunan dari siapa. Karena di dalam Injil dan di dalam Alkitab, silsilah Yesus Kristus itu sangat-sangat jelas dan ditulis dengan mendetail. Jadi kita harus berbangga sebagai orang-orang percaya bahwa latar belakang dari kehidupan Sang Juru Selamat kita di dunia dulu itu tidak diragukan. Karena Yesus Kristus ternyata adalah keturunan dari Raja Daud, Raja kedua Israel yang membawa Israel itu kepada sebuah kemenangan yang sangat besar. Walaupun di dalam kehidupan Raja Daud sendiri masih penuh liku-liku dan pergumulan, tetapi kembali Daud dimenangkan di dalam kehidupannya untuk tetap setia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari silsilah ini kita bisa melihat dari Abraham sampai ke Yehuda, dari Yehuda ke Salmon, Salmon ke Boaz, Boaz adalah suami dari Rut, kemudian sampai ke Daud, sampai ke Yusuf, ayah Yesus secara manusia di dunia. Jika kita dilihat lagi di dalam Injil Lukas, ada hal yang menarik juga yang bisa dikatakan di situ adalah Yesus itu masih dikatakan keturunan dari Eli. Eli itu Eli siapa? Ternyata Eli itu adalah kakek Yesus dari ibunya, yaitu Maria. Memang di zaman adat istiadat dahulu, nama perempuan itu tidak pernah ditulis di dalam kitab, karena adat istiadat yang mereka pakai adalah patriark. Nama laki-laki lah yang harus dicantumkan. Walaupun ternyata Eli itu memiliki keturunan yaitu Maria. Dan Maria adalah yang melahirkan Yesus Kristus. Orang yang berbahagia yang ditunjuk Allah untuk dipercaya melahirkan Sang Juru Selamat kita.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian jelaslah silsilah yang ditulis di dalam Alkitab. Kalau kita melihat, ternyata kelahiran Yesus itu adalah satu nubuatan yang juga dikatakan oleh nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama. Kita bisa melihat nabi besar kita yaitu Yesaya. Di dalam Yesaya 9 ayat 7 mengatakan, besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Yang dimaksud dan yang mengarah adalah di dalam keturunan Daud itulah nanti juga akan mendapatkan kejayaan. Sedangkan di Yeremia 23 ayat 5 di situ juga pernah ditulis, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sehingga atau sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, kita sudah tahu bahwa kelahiran Yesus yang dikatakan di kitab Yesaya juga di bagian yang lain, bahwa sesungguhnya anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Immanuel atau Yesus, ya. Itu juga sudah digenapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Nah, berikutnya di Injil Yohanes pasal 7 ayat 42, bukti Sang Mesias itu berasal dari keturunan Daud juga bisa dikatakan bahwa dia adalah keturunan dari Daud dan kampungnya ada di Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Jadi ternyata kelahiran Yesus itu ada di tempat nenek moyangnya, di leluhurnya, yaitu tempat tinggal Daud dulu. Sedangkan di kitab Rut, kita kembali ke Perjanjian Lama, kita melihat bahwa tetangga-tetangga Rut pada saat itu ketika melihat Rut melahirkan dari Boas yang menikahi dia karena dia menebus keluarga Rut dan Naomi, karena pada zaman itu juga ada istiadat ya, jika suami meninggal maka dia akan ditebus oleh keluarga yang lain. Dan di sini Boas itu adalah penebus dari Naomi dan Rut. Penebusan Boas kepada Rut dan Naomi itu juga melambangkan bahwa dari keturunan mereka itu akan lahir seorang penebus, yaitu Sang Mesias yang diurapi Kristus dan Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Telah lahir seorang anak laki-laki yaitu dari Boas dan Rut, lalu mereka menyebut namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah dari Daud. Jadi jelas ternyata ayah dari Daud itu adalah anak dari Boas dan Rut. Luar biasa ya. Jadi kehidupan Yesus inilah yang kita lihat hari ini. Yesus anak Daud itu melambangkan bahwa kelahirannya sudah dinubuatkan sejak Perjanjian Lama dan digenapi di saat Perjanjian Baru. Yang menarik lainnya adalah Yesus itu betul-betul manusia dan dia pernah tinggal bersama orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Kita harus yakin 100% bahwa Yesus anak Daud itu adalah Allah 100% dan Yesus 100% atau manusia 100%. Karena tidak ada lagi yang bisa menyangkal hal itu karena Injil sudah menuliskan dengan jelas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa Advent ini, baiklah kita kembali untuk menyiapkan hati kita menyambut hari Natal ini. Baiklah kita bangga untuk menjadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita secara pribadi. Sehingga kita betul-betul bisa merayakan hari Natal ini dengan ketulusan hati kita. Kerendahan hati yang betul-betul mau menyembah kepada Allah. Natal bukan hanya berkata tentang satu kemewahan
satu pesta pora, tetapi di dalam kesederhanaan Natal di zaman lalu, itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa Yesus yang adalah keturunan raja pun, dia bisa menjadi juru selamat untuk banyak orang. Kita sebagai orang-orang percaya harus bangga kepada juru selamat kita yang sudah menebus kita dan menyelamatkan kita. Baiklah kita pun mengikuti teladannya, menjadi orang-orang yang percaya, yang menyiapkan hati kita betul-betul untuk bersyukur atas kelahiran Yesus, bukan dicampur dengan segala urusan pribadi kita, kepentingan-kepentingan dan keuntungan-keuntungan pribadi kita, tetapi kita dengan kerendahan hati betul-betul merayakan Natal ini. Walaupun mungkin kita lihat sikon kita hari ini banyak kesedihan, banyak duka yang melanda Indonesia, dan mungkin kehidupan kita juga tidak sejaya atau seenak di zaman sebelum pandemi. Apapun yang menjadi kondisi kita, kita tetap harus bisa merayakan dan memiliki arti Natal yang sesungguhnya di dalam hati kita. Natal adalah kelahiran Yesus Juru Selamat kita. Kita bersyukur dan kita kembali melakukan semua yang harus kita lakukan, bersaksi menjadi orang-orang yang lebih baik lagi untuk menyenangkan hati Yesus. Tinggalkan seluruh rasa yang tidak diinginkan Yesus. Kita tinggalkan, kita lepaskan semuanya. Kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengerti dan memahami kembali, mengingat kembali arti Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, yaitu kita bersyukur karena Juru Selamat kita telah menebus kita dan lahir menyelamatkan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kita bersaksi, kita berikan kabar baik Injil itu kepada semua orang yang membutuhkan hari ini. Orang-orang yang berduka hatinya hari ini. Mereka mungkin putus asa dengan kondisi yang mereka alami, tapi kita bisa saling menguatkan dan hadirkan damai sejahtera Natal itu untuk banyak orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau pernah lahir menjadi manusia yang menyelamatkan kami dan menebus kami dari segala dosa dan maut yang harus kami lalui. Dan kami terima sebagai orang-orang yang berdosa. Tetapi Engkau datang menyelamatkan kami dengan anugerah-Mu yang tak terbatas. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan berikanlah kami pemahaman yang benar tentang arti Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan kami. Biarlah kami bersyukur atas segala karya penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bisa berbagi sukacita Natal itu di tengah-tengah dunia yang hari ini mungkin terpuruk dengan berbagai bencana alam dan keputusasaan. Tetapi biarlah Tuhan memakai setiap kami untuk bisa mewartakan kabar baik itu untuk semua orang yang membutuhkannya saat ini. Biarlah kami bisa menjadi pembawa warta kabar baik itu untuk kami berikan damai sejahtera juga untuk setiap orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka juga bisa merasakan damai sejahtera Natal, sukacita dan kasih yang daripada Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan manusia. Pakailah setiap kami Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, dalam gereja kami. Bila kami betul-betul mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dengan hati yang tulus ikhlas, bukan berdasarkan keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi, atau memegahkan diri kami, tetapi semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Natal bersama kita. Amin.